Nusantara adalah rumah, tempat yang menyenangkan dan menuai keindahan bagi siapapun yang menghuninya. Keindahannya pun menjelma pada rumah-rumah adat yang lestari, menjadi cermin pada budaya yang alami dan senantiasa bangga menunjukkan jati diri. Salah satu kemegahan budaya Nusantara adalah rumah adatnya. Di Sumatera Barat kami menyebutnya dengan rumah gadang, rumah adat dari suku Minangkabau. Rumah gadang berukuran besar dan tinggi yang pastinya mempunyai sejumlah makna filosofis. Dari sejumlah rumah gadang yang ada di Ranah Minang, kali ini saya akan mengunjungi beberapa rumah gadang yang ada di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Mage. Seperti apakah keindahan rumah gadang yang ada di Nagari Mage ini? Ikuti perjalanan saya dalam Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Di Nagari Mage, saya mendatangi salah satu rumah gadang yang dipimpin Datuk Simirajo. Beliau adalah salah seorang yang dikenal di daerah ini memahami tentang filosofi rumah adat tradisional Minangkabau. Nah, ini rumahnya. Wah, mengagumkan. Dari luar tampak indah sekali. Yang unik dari rumah ini adalah pintunya yang berada di samping bagian depan. Saya ingin segera masuk untuk melihat keindahan interiornya, sekaligus berbincang dengan datuk pemiliknya untuk mengetahui hal-hal seputar rumah gadang. Saya Lydia. Boleh izin lihat-lihat rumah gadangnya, Pak? Sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Mari, silakan. Kasih. Bapak Datuk Simirajo, jadi rumah gadang ini milik siapa, Pak? Kalau rumah gadang ini milik rumah gadang kaum yang saya pimpin. Jadi rumah gadang ini rumah gadang kaum saya. Jadi kaum Datuk Simirajo, tapi Kamang itu. Nah, jadi sejarah dari rumah gadang ini seperti apa, Pak? Rumah gadang ini pendiriannya dimulai tahun 1955 dan selesai tahun 1956. Kemudian rumah gadang ini masih ditempati nggak, Pak, sama kaum Bapak? Kalau dulu ditempati penuh, masing-masing kamar ini punya keluarga sendiri-sendiri. Kamar ini penuh semua. Berarti ada 5 keluarga? 5 keluarga. Yang berhak punya kamar di rumah gadang itu pihak perempuan. Anak perempuan. Yang laki-laki nggak ada kamarnya di rumah gadang. Jadi dari 1955 sampai tahun sekarang, rumah gadang ini belum ada renovasi atau bagaimana? Kalau renovasi paling cuman pengecatan yang kemarin itu mengganti yang rusak-rusak. Misalnya lantainya udah agak bagus diganti, tetapi secara strukturnya orisinil. Masih orisinil. Pak, boleh Lydia lihat-lihat sampai ke dalam? Mari silakan. Sebagai orang yang menyukai segala hal tentang rumah gadang, Datuk Simirajo juga membuat sejumlah karya seni untuk menghiasi rumahnya ini. Salah satunya lukisan rumah gadang yang sangat anggun ini. Datuk Simirajo sempat menyebutkan bahwa secara ilmiah, rumah gadang merupakan bangunan yang tahan gempa. Konon dahulu kala rumah gadang dibangun terinspirasi dari sebuah kapal besar yang terdampar di daratan Minangkabau dan berdiri kokoh dalam waktu yang lama. Hal menarik lainnya tentang rumah gadang adalah salah satu tonggak yang menjadi penyangga utama rumah yang disebut dengan Tunggak Tuwo. Sebelum rumah gadang ini berdiri kan yang pertama dicari Tunggak Tuwonya yang mana dulu. Jadi pendirian Tunggak Tuwo tidak segampang yang dikira karena Tunggak Tuwo itu kalau secara dulu itu bersyarat. Jadi sebagai acuannya ini. Ini itu. Nah, ini. Jadi yang lain-lain nanti miring-miring tunggaknya. Iya. Ini miring. Karena yang saya lihat dari beberapa tonggak yang ada di sini yang paling lurus yang ini lurus. Ya, Pak ya. Ya syarat
pencarian tunggak itu pun ada proses tunggaknya kan direndam tuh bertahun untuk anti rayap. Mana yang tunggak paling liar? Paling liar maksudnya gimana? Liar dalam air, dia akan jalan aja terus. Yang lain diam aja posisinya sana. Yang tunggak ini liar dia di alam air. Karena pindah-pindah dia dari ke kiri ke kanan. Bergerak gitu ya Pak ya? Gitu. Bahasa Minangnya itu limpapeh. Ini disimbolkan kepada perempuan yang akan menunggui rumah gadang ini nanti. Kau awih sampai minta minum, kau litak sampai minta makan. Datuk Simirajo berkata, rumah gadang suku Malayu ini masih aktif untuk pelaksanaan berbagai pertemuan dan acara bersama kaumnya. Di antaranya pertemuan untuk perencanaan pernikahan, pengangkatan datua atau pangulu hingga kematian. Fungsi rumah gadang di Magek itulah untuk bermusyawarah. Terjadinya persoalan-persoalan antara mamak kemenakan ataupun persoalan-persoalan rumah tangga untuk tempat pertemuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di samping hunian untuk anak kemenakan. Mudah-mudahan dengan adanya rumah gadang, adat istiadat di negari Magek ini tidak luput di kemudian hari atau di anak cucu kita masih kita pakai. Saya penasaran dengan rumah gadang lain yang ada di nagari ini. Tanpa perlu berjalan jauh, saya tiba di sebuah rumah gadang di Jorong Kampuang Tangah. Di halaman rumah ini, saya menemukan sebuah batu dengan lobang di tengahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan lasuang? Lasuang adalah wadah untuk menumbuk padi. Lasuang ini seolah isyarat bahwa rumah gadang ini berusia tua dan sangat terawat. Ukiran-ukiran dan rupa keseluruhannya sungguh menawan. Kira-kira adakah orang di dalamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ternyata. Bapak, mohon maaf Lida mengganggu waktunya. Ya, silakan. Lida sama Bapak siapa ini? Bapak Armen. Bapak Armen pemilik rumah gadang ini, Pak? Bukan, saya kaum dari rumah gadang ini. Oh, kaum dari rumah gadang ini. Oke, baik. Bapak Armen, ini rumah gadang ini berdiri sejak tahun berapa, Pak? Lebih kurang 1843. Saya generasi kelima. Tapi saya melihat rumah gadang ini unik banget, Pak. Ukiran antara bagian sebelah sini dan sebagian sebelah sana itu berbeda ukirannya, Pak. Memang berbeda. Ya itulah, kita kan punya ide sendiri-sendiri. Karena ini rumah gadang kaum, yang pemiliknya kaum. Yang penting tujuan kami satu, melestarikan leluhur. Tadi Lydia lihat ada dinding yang berbeda di sebelah mana. Tadi itu nama dindingnya apa, Pak? Tadia. Seperti apa, Pak? Dinding Tadia ini adalah merupakan kekuatan kesatuan. Jadi kita saling bantu-membantu. Jadi keunikan dari rumah gadang ini seperti apa, Pak? Keunikan dari rumah gadang ini, salah satu contoh yang paling gampang kita lihat. Orang tua-tua dulu sudah membuat ini rasuk. Rasuk ini gunanya, fungsinya membuat suatu kekokohan dari sebuah rumah gadang. Selain itu dia berpasak semua. Dari bawah ini juga udah difungsikan dari nenek leluhur kita. Sebagai ada yang tempat ternak ayam, bisa sebagai penyimpan barang. Tapi ini banyak ya Pak ukiran yang di sebelah sini ya Pak ya? Ukirannya memang dari setiap makna ini ada arti semua. Ada arti semua? Ada arti semua. Oke, ini Lydia mau tanya ke Bapak Wali Nagari, harapan Bapak ke depannya untuk cagar budaya seperti ini Pak? Sebagai pemerintahan Nagari, harapan kita ke depannya setiap kaum, setiap masyarakat di Magek ini melestarikan cagar budaya rumah gadang ini. Jadi rumah gadang yang mulai tertinggalkan agar dirawat kembali sehingganya lestari rumah gadang ini di Nagari Magek nantinya. Luar biasa, mudah-mudahan yang menyaksikan ke depannya bisa melestarikan juga seperti harapan yang Bapak Wali harapkan tadi. Baik, Bapak Wali, Bapak Armen terima kasih jawabannya. Ini Lydia mau izin, mau lihat-lihat rumah gadang, terus mau masuk ke dalam boleh ya Pak ya? Yuk silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelum memasuki rumah ini, Pak Armen sempat bercerita tentang rangkiang yang ada di halaman rumah gadang ini. Rangkiang adalah bangunan sejenis lumbung yang fungsinya untuk menyimpan hasil panen pertanian pemilik rumah gadang. Penyimpanan harta dan hasil pertanian di rangkiang ternyata ada filosofinya juga. Alasan rangkiang berada di luar atau tidak menyatu dengan rumah gadang ialah demi penyelamatan harta tersebut jika terjadi kebakaran atau musibah buruk lainnya di rumah gadang. Saya lanjut menaiki tangga untuk masuk ke rumah gadang suku Jamba ini. Pintunya tepat berada di tengah rumah bagian depan. Saya merinding begitu mulai melihat langsung bagian dalam rumah gadang ini.
Pelan-pelan saya menatapi setiap sudut di rumah ini. Ada beberapa tonggak penyangganya. Ini merupakan rumah gadang 7 ruang karena memiliki 7 pintu ruangan di dalamnya. Masing-masing ruang menghadap lurus ke jendela dan pintu rumah gadang. Dari luar rumah, jendela dan pintu itulah yang menunjukkan jumlah ruang di rumah gadang. Secara filosofis, jendela yang berada tepat di depan pintu ruang tersebut menjadi simbol optimisme Sumando atau para suami yang tinggal di rumah tersebut untuk terus bersemangat menatap masa depan setiap hari dan selalu berjuang untuk mewujudkan rencananya. Seperti bagian luarnya, interior rumah gadang ini juga diramaikan ukiran-ukiran yang cantik dan penuh makna, yang berbeda-beda di setiap ruas ruang rumah. Setiap jenis ukirannya ada ceritanya masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan Datuk Pangulubasa, rumah gadang suku Jamba di Jorong Kampung Tangah juga masih aktif digunakan untuk berbagai perundingan kaum. Salah satu hal yang paling menarik dilakukan di sini adalah upacara pengangkatan datuk. Kegiatan seperti pengangkatan datuk, seperti yang ambo alami dulu waktu ini ambo meninggal. Itulah rumah gadang dimanfaatkan oleh anak keponakan, cucu-cucunya seluruhnya, keluarga besar Jambak rumah gadang, anak keponakan Datuk Pemuncak Nasati berkumpul di rumah gadang. Disitulah kami bayoyo bersama-sama apalah kira-kira langkah-langkah sia yang akan diapuan untuk dipercaya untuk memangku jabatan. Ada satu lagi rumah gadang yang disarankan untuk dikunjungi. Katanya, rumah gadang ini juga terbilang unik dan memiliki tampilan luar yang sangat elok. Lokasinya berada di Jorong Lurah Ateh. Ini dia. Wow, tampak megah dan berkilau. Saya juga ingin memasukinya, tapi di mana ya pintunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Lydia boleh izin lihat rumah gadang ini nggak, Pak? Oh, boleh. Lewat mana ya, Pak? Bisa Lihat masuk ke dalam? samping aja jalan situ. Nanti ambo susul ke situ ya. Kasih ya, Pak. Ternyata ini yang membuatnya bernilai unik. Pintunya berada di belakang. Saya jadi semakin penasaran. Dek. Di pintu belakang, silakan masuk. saya sudah disambut sang pemilik rumah. Silakan. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Inya Uban. Saya senang sekali. Tanpa ragu-ragu, Inya Uban pun mempersilahkan saya untuk melihat keindahan di bagian dalam rumah ini. Oke, ya terima kasih. Nah, jadinya rumah gadang ini berdirinya tahun berapa? Mulai dibangun tahun 1947. Saya lahir di rumah ini. Nah, dari tahun 1947 awal berdirinya rumah gadang ini, apakah pernah rumah gadang ini direnovasi? Kalau bangunan belum ada renovasi. Belum ya? Atap udah diganti. Cuma yang di sini masih masih asli semua ya? Asli semua. Ada berapa kamar di sini? 8 kamar. Ada 8 kamar. Ujung ke ujung 2, di tengah-tengah 2. Pintu di tengah. Yang pernah Lydia tahu juga, katanya kalau kamar ini sesuai dengan banyak anaknya. Memang nenek ini bangun rumah untuk anak dan cucu. Ya, berarti untuk anak cucu ya, ya? Anak cucu. Jadi andai kata ibu saya ini banyak anak, jadi yang tertua itu pindah kamar. Oke, baiknya Lydia boleh izin mau lihat-lihat lagi lebih banyak rumah gadang ini seperti apa? Boleh? Silakan, Lydia. Terima kasih, Nya. Ya. Kata Inya Uban, rumah gadang ini tidak hanya digunakan untuk pertemuan kaum, tapi bahkan masih aktif sebagai tempat tinggal keluarga pemilik rumah. Sebagaimana eksteriornya, interior rumah ini dihiasi ukiran-ukiran khas Minangkabau yang ramai. Bahkan tonggak-tonggaknya pun dilapisi dengan ukiran yang menawan. Wajar bila rumah ini pernah menjadi salah satu lokasi produksi film Perang Kamang. Hal yang selalu saya tunggu jika ke rumah gadang adalah menikmati pemandangan luar dari jendela rumah. Wah, indahnya. Dari jendela ini saya dapat melihat jelas rangkaian rumah gadang ini yang arsitekturnya unik dan beda. Bentuknya kotak persegi panjang dan tidak memiliki gonjong.
Yang terunik dari rangkaian ini adalah pintu khusus yang tersedia untuk kucing agar bisa menangkap tikus yang masuk ke rangkaian. Tidak hanya pintu, di sana juga ada tangga kecil sebagai jalan menuju pintu. Rumah gadang ini memiliki salah satu ruang khusus pengantin yang baru menikah, yang terletak di salah satu sudut rumah. Saya beruntung, Inya Uban mengizinkan saya untuk masuk dan merasakan suasana sakral dan syahdu di dalamnya. Rumah gadang nan sembilan ruang, rangkaian baliri di halamannya. Rumah gadang dengan ruang-ruang dan rangkaiannya adalah kemewahan budaya yang patut dibanggakan oleh Sumatera Barat dan Nusantara. Pemirsa, sampai di sini dulu cerita saya tentang rumah gadang yang ada di Nagari Mage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan sampai jumpa pada program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat berikutnya.